Di balik mahkota yang berkilau dan takhta yang megah, ada hati yang pernah sepi, hingga seorang pria dari negeri jauh mengubah seluruh hidup sang ratu. Ini bukan dongeng, bukan legenda, ini adalah kisah cinta nyata yang mengguncang sejarah Inggris. Kisah dua jiwa yang dipertemukan takdir, diperkuat kejujuran, dan disatukan cinta yang tak lekang oleh waktu. Jika kisah cinta nyata seperti ini membuat hatimu bergetar, jangan lupa klik like untuk mendukung channel ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah cinta bersejarah lainnya, dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu, siapa tahu mereka menemukan harapan dari cinta Victoria dan Albert. Mari kita terus hidupkan kembali romantika dunia, satu kisah pada satu waktu. Di balik tembok kokoh Istana Kensington, di sebuah pagi yang lembut dan berkabut, Putri Victoria muda duduk di dekat jendela besar yang menghadap taman. Usianya belum mencapai 20 tahun, namun pundaknya telah dipenuhi bayangan takdir besar yang semakin mendekat. Takdir menjadi seorang ratu. Ia tumbuh sebagai gadis yang cerdas, ingin tahu, cepat tertawa, namun juga sering merasa kesepian karena dibesarkan dalam aturan ketat sistem Kensington yang membatasi kebebasannya. Dunia melihatnya sebagai pewaris takhta Inggris, tetapi jauh di dalam dirinya, Victoria hanya ingin merasakan kehidupan yang benar-benar miliknya sendiri. Hari itu, sebuah kabar datang. Pamannya, Pangeran Leopold, mengatur sebuah pertemuan penting. Dua pemuda dari keluarga Saxe-Coburg dan Gotha akan berkunjung. Salah satunya adalah Pangeran Albert, seorang pria yang namanya bahkan belum pernah dibicarakan Victoria lebih dari sekadar formalitas keluarga. Ia tidak berharap banyak, pertunjukan calon pasangan selalu terasa melelahkan baginya. Tetapi ia tahu, sebagai calon ratu, pertemuan-pertemuan seperti ini sering menjadi bagian dari masa depannya. Ketika Albert tiba bersama kakaknya, Ernest, hujan tipis mulai turun, membasahi halaman istana dan menimbulkan suara rintik yang lembut. Victoria menatap dari kejauhan saat keduanya menaiki tangga istana. Ada sesuatu pada cara Albert berjalan, tenang, percaya diri namun tanpa kesombongan, yang membuatnya memperhatikan. Saat pintu besar itu dibuka, angin dingin masuk membawa aroma hujan, dan untuk pertama kalinya Victoria melihat wajah Albert dengan jelas. Wajahnya lembut namun tegas, matanya hangat, seolah menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Victoria menyambut mereka dengan senyum formal, tetapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat posisinya. Ia adalah pewaris takhta. Ia harus menjaga wibawa. Tetapi ketika mata Albert bertemu dengan matanya, ada sesuatu yang berubah. Seolah waktu memperlambat langkahnya, dan ruangan besar itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Percakapan di ruang tamu istana mengalir dengan sopan dan tertata, seperti yang diharapkan dari keluarga bangsawan Eropa. Namun sesekali, Victoria mencuri pandang kepada Albert, memperhatikan cara ia mendengarkan, cara ia menatap lawan bicara dengan penuh perhatian, dan kejujuran yang tampak begitu jelas dalam sorot matanya. Sementara itu, Albert berbicara dengan lembut, suaranya rendah namun membawa keyakinan. Ia berbicara tentang musik, seni, dan bagaimana ia percaya bahwa seorang pemimpin yang besar harus memahami rakyatnya bukan hanya melalui suara pengadilan, tetapi dengan hati. Kata-katanya tidak dibuat-buat. Dan justru itu yang membuat Victoria merasakannya begitu kuat. Saat makan siang dimulai, suasana menjadi lebih hangat. Ernest bercanda ringan, membuat Victoria tertawa, tawa yang jarang ia lepaskan di hadapan tamu resmi. Namun setiap kali ia tertawa, Albert memperhatikannya dengan tatapan lembut, seolah menikmati setiap momen yang memperlihatkan sisi manusiawi sang putri muda. Pandangan itu bukan pandangan seorang pria yang mengincar takhta atau kekuasaan. Pandangan itu berbeda. Meski begitu, pertemuan ini harus tetap menjaga kesopanan. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan pribadi terlalu dalam. Namun perasaan halus yang tumbuh diam-diam tidak bisa dibohongi. Victoria merasakannya, perasaan yang bahkan ia belum berani namai. Ia hanya tahu satu hal, Pangeran Albert bukan seperti pria lain yang pernah ia temui. Usai makan siang, rombongan tamu diajak berkeliling taman istana. Hujan telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalur berbatu yang dikelilingi semak mawar yang mulai bersemi. Victoria berjalan di depan, ditemani Ernest. Sementara Albert mengikuti di belakang bersama penasihat istana. Namun setiap kali Victoria menoleh, Albert tersenyum kecil, senyum yang sopan,
tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat jantungnya kembali berdebar. Saat rombongan tiba di sebuah gazebo putih di tengah taman, angin berembus lembut menggerakkan tirai tipis yang menggantung. Victoria berdiri di tepi gazebo, mencoba mengatur napas. Ia menatap pepohonan yang masih basah, mencoba menenangkan hatinya. Namun keheningan itu pecah ketika suara langkah ringan terdengar mendekat. Albert berdiri beberapa langkah darinya, menundukkan kepala dengan sopan. "Apakah Anda menyukai taman ini, Yang Mulia?" tanyanya. Victoria berbalik. Dan untuk pertama kalinya hari itu, mereka berbicara tanpa jarak protokol yang menyesakkan. "Aku membesarkan sebagian besar mawar di taman ini," jawab Victoria dengan nada bangga namun lembut. Albert tersenyum. "Mawar-mawar ini indah. Seperti pemiliknya." Victoria terdiam. Ucapan itu sederhana, tetapi datang dari seseorang yang tidak terlihat sedang mencoba memikat atau mencari keuntungan. Albert mengatakannya dengan tulus. Mereka berbicara lama di gazebo itu, tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang musik, tentang bagaimana seorang pemimpin harus punya hati sebelum punya gelar. Bahkan ketika pelayan memanggil mereka untuk kembali ke istana, Victoria merasa seolah percakapan itu baru dimulai. Saat hari mulai gelap, pertemuan pun berakhir. Albert dan Ernest berpamitan untuk kembali ke kediaman sementara mereka di London. Victoria berdiri di tangga istana, menyaksikan keduanya menjauh. Dan ketika Albert menoleh sekali lagi sebelum menaiki kereta, tatapan terakhir itu membuat dada Victoria terasa hangat dan sedikit berat. Ia tidak ingin pertemuan itu berakhir. Malam itu, di kamar pribadinya, Victoria duduk sendirian dengan lampu lilin yang perlahan redup. Hatinya tak tenang. Ia membuka buku hariannya dan mulai menulis, kebiasaannya sejak kecil. Tulisannya malam itu singkat, tetapi bermakna. "Hari ini aku bertemu seorang pria yang berbeda. Lembut, baik, dan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Pangeran Albert, rasanya namanya akan menetap dalam pikiranku untuk waktu yang lama." Itulah awal sebuah kisah cinta besar yang kelak mengubah sejarah Inggris. Di balik pertemuan yang tampak sederhana itu, takdir sedang bekerja sangat pelan namun pasti. Dua jiwa yang sama-sama mencari arti dalam hidup mereka akhirnya menemukan arah. Dan arah itu, tanpa mereka sadari, justru saling menunjuk satu sama lain. Dan malam itu, tanpa ia sadari, Victoria mulai jatuh cinta. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu berjalan dengan irama yang aneh bagi Victoria. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran rasa penasaran, harapan, dan sesuatu yang membuat hatinya bergetar lembut. Ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa, menghadiri pertemuan dengan penasihat kerajaan, mengikuti pelajaran sejarah dan tata negara, serta menghadiri jamuan keluarga. Namun pikirannya selalu kembali kepada sosok yang baru ia kenal, Pangeran Albert. Dalam kesibukan yang tak pernah berhenti di istana, Victoria sering menyelinapkan sesaat untuk duduk di dekat jendela besar kesayangannya, menatap ke taman yang kini terasa berbeda. Setiap hembusan angin, setiap gerak dedaunan, seolah mengingatkannya pada percakapan hangat mereka di gazebo. Bahkan mawar-mawar yang tumbuh di jalur setapak pun seperti membawa kembali senyum lembut Albert yang menghiasi sore mereka. Ia mencoba mengusir rasa itu, mengingat bahwa perasaan seorang pewaris takhta tidak boleh mudah larut dalam angan. Namun semakin ia mencoba menjauhkannya, semakin kuat kenangan itu menempel. Beberapa hari kemudian, sebuah surat tiba. Pesannya sederhana namun penuh kehangatan. Albert dan Ernest akan kembali mengunjungi istana. Mereka diundang untuk menghadiri acara kecil keluarga kerajaan. Sebuah makan malam formal namun dengan suasana santai. Victoria membaca surat itu berkali-kali, bahkan tanpa alasan yang jelas. Senyum kecil muncul di wajahnya setiap kali melihat tulisan tangan sopan yang menjadi tanda bahwa pertemuan kedua mereka semakin dekat. Ketika hari itu tiba, suasana istana menjadi lebih hidup. Para pelayan sibuk mempersiapkan ruangan makan dengan lilin-lilin panjang, perak yang dipoles mengkilap, serta hiasan bunga yang memenuhi meja panjang. Victoria mempersiapkan diri dengan lebih lama dari biasanya. Ia memilih gaun biru lembut, warna yang menurutnya tampak paling serasi dengan suasana damai. Ketika ia memandang bayangannya di cermin, pipinya tampak sedikit memerah, dan ia hanya bisa tersenyum malu pada dirinya sendiri. Saat Albert dan Ernest memasuki ruangan makan, Victoria merasakan debar yang sudah lama ia nantikan. Albert membungkuk dengan hormat, namun ada senyum kecil di sudut bibirnya,
Senyum yang Victoria ingat dengan jelas sejak pertemuan sebelumnya. Ia membalas senyum itu, dan dalam sekejap, jarak formal di antara mereka seolah memudar. Percakapan di meja makan mengalir dengan hangat. Ernest kembali menjadi sosok ceria yang membuat semua orang tertawa, sementara Albert berbicara dengan nada yang lembut namun penuh keyakinan. Ia bercerita tentang minatnya terhadap seni, musik, dan rencananya untuk berkontribusi bagi kemajuan budaya Eropa. Victoria mendengarkannya dengan penuh perhatian, terkadang menyisipkan komentar kecil yang membuat Albert tersenyum lebih lebar. Di balik meja panjang itu, ada percakapan diam yang hanya mereka berdua pahami. Setiap tatapan singkat, setiap senyum kecil, menjadi bahasa yang lebih kuat daripada kata-kata. Usai makan malam, mereka berpindah ke ruang musik, ruangan yang dipenuhi instrumen dan lembaran partitur. Victoria tahu bahwa Albert menyukai musik, dan karena itu ia memutuskan untuk meminta sang pangeran memainkan sesuatu. Dengan sopan ia mengangguk dan duduk di depan piano, jemarinya menyentuh tuts dengan keyakinan yang lembut. Lagu yang ia mainkan mengalun pelan, memenuhi ruangan dengan melodi yang hangat dan menyentuh. Victoria berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan Albert dengan hati yang tak lagi bisa disembunyikan. Melodi yang dimainkan Albert membawa kedamaian yang jarang ia temukan dalam hidupnya sebagai calon ratu. Setiap nada piano seolah merajut perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Ketika lagu berakhir, Victoria bertepuk tangan pelan, matanya berbinar. Itu sangat indah, katanya lirih. Albert berdiri dan membungkuk sedikit. Saya senang Yang Mulia menyukainya. Malam itu tidak berakhir begitu saja. Mereka berbincang lama di ruang musik, ditemani dentingan piano dan cahaya lilin yang bergetar lembut. Percakapan mereka kini lebih personal, tentang keluarga, masa kecil, kegelisahan, serta apa arti kebahagiaan bagi masing-masing dari mereka. Untuk pertama kalinya, Victoria berkata padanya, "Kadang aku merasa dunia terlalu berat. Semua orang mengingatkanku bahwa aku ditakdirkan menjadi ratu. Tapi jarang ada yang bertanya, apakah aku bahagia?" Albert menatapnya dengan perhatian yang begitu tulus. "Dan apakah Anda bahagia, Yang Mulia?" Victoria terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tetapi selama ini tidak pernah ada yang berani menanyakannya. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan. Albert tidak menertawakan atau mengkritiknya. Ia hanya menatap dengan lembut, seolah mengatakan bahwa ia mengerti. Setiap orang berhak mencari kebahagiaan, bahkan seorang ratu. Dan terkadang, kita menemukannya dalam sesuatu yang tidak kita duga. Kata-katanya membuat Victoria terdiam cukup lama. Ketika malam semakin larut, dan tamu-tamu harus kembali ke kediaman mereka, Albert mengucapkan salam perpisahan yang lebih lembut daripada sebelumnya. Victoria menatapnya pergi, merasakan kehangatan yang aneh menyebar di dadanya. Ia tahu, perasaan itu bukan sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang tumbuh pelan, seperti benih kecil yang mulai mencuat dari tanah subur. Beberapa minggu berlalu, Albert dan Ernest kembali ke negaranya, dan istana menjadi sunyi tanpa kehadiran mereka. Namun surat-surat mulai datang. Hubungan mereka kini tumbuh dalam kata-kata yang dikirimkan antar negara. Victoria selalu menanti kedatangan surat-surat itu, menyimpannya dalam kotak kayu kecil di kamar pribadinya. Albert menulis tentang kegiatannya, tentang musik yang ia pelajari, tentang pemikirannya mengenai masa depan. Namun dalam setiap surat, ada selalu kalimat kecil yang membuat hati Victoria bergetar. Kalimat yang menunjukkan bahwa Albert memikirkan dirinya, bahkan dari jauh. Victoria pun membalas surat-surat itu dengan ketulusan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Kadang ia menuliskannya sambil tersenyum, kadang sambil memeluk kotak kecil tersebut sambil berharap waktu berlalu lebih cepat. Ia ingin bertemu kembali. Ia ingin berbicara langsung, bukan melalui tinta dan kertas. Dan suatu pagi, kabar itu datang. Albert akan kembali ke Inggris untuk kunjungan resmi kedua. Saat kabar itu dibacakan, Victoria mencoba menyembunyikan rasa bahagia yang memenuhi dadanya. Namun pelayannya melihat pipi Victoria memerah, dan ia hanya bisa menundukkan wajah untuk menutupi senyum yang tak tertahan. Di balik semua peran kerajaan dan protokol yang mengurung hidupnya, ada secercah cahaya yang kini bersinar lebih terang. Cahaya itu hadir dalam diri seorang pria yang tidak hanya melihat Victoria sebagai ratu, tetapi sebagai wanita yang pantas dicintai dan dihargai apa adanya. Benih cinta itu kini tumbuh lebih kuat. Dan takdir mereka mulai bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu, langit London diselimuti awan kelabu, tetapi bagi Victoria,
dunia terasa justru berwarna lebih cerah daripada biasanya. Ia berdiri di balkon istana Buckingham yang baru saja ia tempati sebagai Ratu Muda Inggris, memandang halaman luas dengan perasaan yang sulit ia sembunyikan. Kabut tipis menyelimuti taman, sementara dedaunan bergoyang pelan diterpa angin yang sejuk. Ia tampak gelisah, namun bukan gelisah karena urusan politik atau tuntutan kerajaan. Gelisah itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih lembut dan jauh lebih manusiawi. Kabar bahwa Albert akan datang untuk kunjungan kedua membuat dadanya dipenuhi antisipasi. Sudah berbulan-bulan mereka hanya saling bertukar surat, saling membagi isi hati, cita-cita, dan kegelisahan. Dalam setiap kata yang Albert tulis, Victoria merasakan perasaan yang semakin tumbuh, semakin sulit disangkal. Namun kini, ia bukan lagi seorang putri yang bisa merasakan cinta tanpa memikirkan konsekuensi. Ia adalah Ratu Victoria, simbol kekuatan, stabilitas, dan harapan bagi jutaan rakyat Inggris. Setiap keputusannya, termasuk urusan hati, memiliki dampak bagi negara. Ketika hari kedatangan Albert akhirnya tiba, istana menjadi lebih sibuk dari biasanya. Kereta kerajaan berhenti di halaman, para pelayan berbaris di sisi tangga, dan para bangsawan menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Victoria berdiri dengan perasaan berdebar, tangannya sedikit gemetar meski ia berusaha menjaganya tetap tenang. Ketika Albert turun dari kereta, Victoria menahan napas. Ia tampak lebih dewasa, lebih matang, dan ada ketenangan dalam caranya melangkah yang langsung mengisi udara. Ia mengenakan mantel panjang berwarna gelap, rambutnya disisir rapi, dan sorot matanya tetap sama, hangat, jujur, dan penuh rasa hormat. Saat pandangan mereka bertemu, tidak ada kata yang perlu diucapkan. Senyum kecil Albert menjadi salam yang paling berarti hari itu. Yang mulia, katanya sambil membungkuk sopan. Victoria membalasnya dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Selamat datang kembali, Albert. Kunjungan itu berlangsung selama beberapa hari, tetapi sejak hari pertama, hubungan mereka terasa berbeda. Ada kedekatan yang tidak lagi dapat dibungkus oleh formalitas. Mereka berbicara lebih lama, tertawa lebih bebas, dan tidak lagi takut menunjukkan sisi rapuh masing-masing. Pada makan malam pertama, Victoria memperhatikan bagaimana Albert bersikap di antara bangsawan Inggris. Ia tidak sombong ataupun gugup. Ia bicara dengan tenang, mengutarakan pendapat dengan kejujuran yang mencerminkan integritas. Para penasihat kerajaan yang semula ragu terhadapnya pun perlahan mulai melihat bahwa pemuda ini bukan sekadar pangeran dari negeri kecil di Eropa. Ia adalah seseorang yang benar-benar bisa mendampingi seorang ratu, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai teman sejati. Namun yang paling berkesan bagi Victoria bukanlah sikap Albert di hadapan bangsawan, melainkan momen-momen kecil yang mereka lalui ketika dunia tidak sedang memperhatikan. Suatu sore, mereka berjalan di taman pribadi kerajaan. Langit masih muram, tetapi taman itu tetap tampak indah dengan hamparan bunga musim gugur. Victoria mengajak Albert menyusuri jalur favoritnya. Mereka berjalan beriringan, menjaga jarak sopan, tetapi hati mereka terasa begitu dekat. Apakah Anda menyukai London? Tanya Victoria. London, besar, megah, dan penuh kehidupan, jawab Albert. Namun yang paling membuatku senang kembali ke sini, adalah Anda. Victoria berhenti sejenak. Wajahnya memerah, namun ia tersenyum. Anda membuat saya merasa, dilihat, Albert, bukan sebagai ratu, tetapi sebagai Victoria. Karena saya memang melihat Anda seperti itu, jawab Albert dengan lembut. Mereka melanjutkan langkah, dan ketika angin menerbangkan daun-daun gugur di sekitar kaki mereka, Victoria merasakan keinginan kuat untuk berhenti bersembunyi dari perasaannya sendiri. Namun tetap saja, ada satu hal yang menghantuinya. Ia harus yakin bahwa perasaan ini bukan hanya rasa kagum sesaat atau harapan romantis yang dibesar-besarkan jarak dan waktu. Sore lain, Victoria mengundang Albert ke ruang kerjanya, ruangan yang jarang ia bagi dengan orang lain. Di sana, mereka berbicara mengenai tugas kerajaan, kepemimpinan, dan tekanan yang ia hadapi sebagai penguasa muda. Aku ingin menjadi ratu yang baik, katanya, tetapi kadang aku merasa dunia terlalu berat di pundakku. Albert mendengarkan dengan penuh perhatian. Anda adalah ratu yang hebat, Victoria. Namun Anda tidak harus memikul dunia seorang diri. Victoria menatapnya lama. Dan Anda ingin berada di sisiku. Albert tidak menghindar dari tatapan itu. Jika Anda mengizinkannya, ya.
Bukan karena takhta. Bukan karena gelar. Tetapi karena saya melihat kebaikan, keberanian, dan ketulusan dalam diri Anda. Saya ingin mendampingi Anda, bukan memimpin Anda, tetapi berjalan bersama. Kata-kata itu membuat dada Victoria terasa hangat dan berat sekaligus. Karena ia tahu, jika ia mengizinkan hatinya melangkah lebih jauh, itu bukan hanya soal cinta. Itu adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin, sejarah Inggris. Malam itu, Victoria tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, memikirkan setiap kata yang diucapkan Albert. Perasaan itu tumbuh begitu kuat, begitu nyata, sehingga ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak merasakannya. Esok harinya, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Victoria mengundang Albert ke ruang kecil yang jarang digunakan di istana, ruangan yang tenang dengan jendela besar dan cahaya lembut. Ketika Albert masuk, ia terlihat sedikit bingung namun tetap tenang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Victoria dengan suara yang hampir bergetar. Albert menunggu dengan sabar. Victoria mengambil napas dalam. Selama ini aku berusaha menjaga jarak, menjaga pikiran tetap jernih, karena aku takut membiarkan perasaanku melangkah terlalu jauh. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap mata Albert. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, justru semakin jelas bahwa aku tidak bisa. Albert mendekat satu langkah, namun tetap menjaga batas kesopanan. Aku tidak tahu kapan perasaanku mulai tumbuh. Lanjut Victoria. Mungkin pada hari pertama kita bertemu. Mungkin pada surat-surat kita. Mungkin ketika kau memainkan piano untukku. Tetapi yang aku tahu sekarang adalah, aku menyayangimu. Kata-kata itu keluar seperti kelegaan yang telah lama tertahan. Albert terdiam sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena tampak begitu tersentuh. Ia menundukkan kepala sedikit, menahan emosi yang terlihat dalam sorot matanya. Saya merasa hal yang sama, katanya pelan. Lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi ratu, Victoria merasakan kebahagiaan yang sepenuhnya miliknya. Bukan karena peran, bukan karena tradisi, tetapi karena hatinya akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih hangat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara, berjalan, bahkan berdebat kecil mengenai masa depan kerajaan. Semua itu membuat hubungan mereka semakin dalam. Para penasihat kerajaan mulai melihat bahwa hubungan ini bukan sekadar romansa. Ada keselarasan yang nyata antara keduanya. Namun, meski cinta itu tumbuh semakin kuat, ada satu keputusan besar yang masih harus dilakukan. Apakah Victoria siap mengambil risiko terbesar dalam hidupnya? Meminta Albert menjadi pasangan resminya? Karena seorang ratu tidak menunggu dilamar. Ia harus melamar. Dan keputusan itu kini semakin dekat. Hari-hari setelah pengakuan perasaan itu menjadi masa paling tenang namun paling menegangkan bagi Victoria. Ia bangun setiap pagi dengan senyum yang sulit disembunyikan, namun juga dengan beban besar yang menggantung di dadanya. Cinta yang ia rasakan kepada Albert semakin dalam, lebih dalam daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Tapi ia sadar, cinta seorang ratu tidak pernah menjadi sekadar urusan hati. Ada politik, tradisi, dan jutaan mata rakyat Inggris yang akan menilai setiap langkahnya. Kewajiban kerajaan bahkan terasa lebih berat dari biasanya. Setiap rapat kabinet, setiap pertemuan dengan Perdana Menteri, dan setiap acara negara membuatnya sadar bahwa keputusannya untuk menikah bukan hanya keputusan pribadi. Itu akan menjadi keputusan nasional. Inggris belum pernah memiliki ratu yang memerintah yang harus memilih pasangan hidup. Segala kemungkinan, baik dukungan maupun kritik, menunggu di depan. Malam itu, Victoria duduk di ruang kerjanya sambil memandangi tumpukan dokumen, namun pikirannya melayang-layang pada satu hal, Albert. Ia memikirkan ketulusannya, kerendahan hatinya, dedikasinya, dan betapa ia selalu membuat Victoria merasa menjadi dirinya sendiri. Dan untuk seorang ratu, itu adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Ia menghela napas panjang. Jika aku menikahinya, dunia akan berubah. Hidupku akan berubah. Semuanya akan berubah. Gumamnya perlahan. Namun bayangan hidup tanpa Albert terasa jauh lebih mengerikan daripada segala risiko yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, Victoria memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang ia percayai. Pamannya, Pangeran Leopold. Dialah yang selama ini menjadi sosok yang memahami hati Victoria lebih dari siapapun. Mereka duduk di sebuah ruangan kecil yang hangat,
ditemani aroma teh yang menenangkan. Paman, kata Victoria dengan nada serius, aku ingin mendengar pendapatmu mengenai Albert. Leopold menatap keponakannya dengan senyum yang bijaksana. Aku melihatnya sebagai pria yang baik, cerdas, dan sungguh-sungguh mencintaimu, Victoria. Ia tidak mengejar takhta atau kekuasaan. Ia mengejarmu. Victoria menunduk, merasa matanya memanas. Aku tahu, dan aku ingin ia tetap ada dalam hidupku. Leopold memiringkan kepala. Apakah itu berarti kau ingin menikah dengannya? Pertanyaan itu, meski sederhana, membuat jantung Victoria berdegup kencang. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Ya. Leopold tersenyum hangat. Kalau begitu, jangan takut. Takdir kadang membutuhkan keberanian. Dan cinta selalu layak diperjuangkan. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Victoria. Keputusan di dalam hatinya kini semakin mantap. Namun masih ada satu langkah penting yang harus diambil. Berbicara dengan Perdana Menteri, Lord Melbourne. Ia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Victoria, hampir seperti figur ayah bagi ratu muda itu. Pendapatnya akan sangat memengaruhi jalannya kerajaan. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Victoria mengutarakan keinginannya. Lord M, katanya hati-hati, aku ingin menikah. Lord Melbourne yang biasanya tenang, terdiam sejenak. Dan aku menduga itu berkaitan dengan Pangeran Albert. Victoria mengangguk. Aku mencintainya. Lord Melbourne menghela napas panjang. Yang mulia, aku tahu beliau adalah pria yang baik. Namun pernikahan ratu memiliki konsekuensi politik yang besar. Ada pihak yang akan menyambut baik, dan ada pula yang mungkin curiga atau bahkan menentang. Aku mengerti, kata Victoria pelan. Tapi aku tidak bisa menjalani hidup tanpa jujur pada hatiku. Perdana Menteri menatapnya lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu akhirnya ia berkata, jika itu membuatmu bahagia, aku akan mendukungmu. Victoria menutup mata sejenak, menahan haru. Ia tahu, dukungan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setelah semua pembicaraan penting dilakukan, tinggal satu tugas terakhir yang sebenarnya adalah tugas terberat. Victoria harus melamar Albert. Ya, melamar. Karena seorang ratu tidak bisa dilamar seperti wanita biasa. Ia adalah penguasa. Ia harus mengambil langkah itu sendiri. Pada sore yang dingin, Victoria mengundang Albert ke ruang pribadinya. Cahaya matahari yang lemah menembus tirai tipis, menerangi ruangan itu dengan lembut. Albert datang dengan ekspresi tenang, namun tampak sedikit bingung. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari ratu hari itu. Albert, kata Victoria dengan suara yang lembut namun tegas. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Albert menunggu tanpa mendesak. Mata coklatnya memancarkan ketenangan yang selalu membuat Victoria merasa aman. Victoria menarik napas panjang. Selama ini, kehadiranmu membuat hidupku lebih cerah. Kau membuatku merasa dilihat, dihargai, dan dicintai. Aku tidak bisa membayangkan menjalani hidup tanpamu di sisiku. Albert mengerjap pelan, hatinya tampak tersentuh. Victoria melanjutkan, jadi, Albert, apakah kau bersedia menikah denganku? Hening panjang mengisi ruangan. Albert terkejut, bukan karena ia tidak menginginkannya, tetapi karena mendengar pertanyaan itu langsung dari bibir seorang ratu membuatnya tak mampu berkata apa-apa sesaat. Ia akhirnya tersenyum, senyum paling lembut yang pernah Victoria lihat. Victoria, saya merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Iya, tentu saja saya bersedia. Jawaban itu membuat Victoria ingin menangis dan tertawa pada saat yang sama. Beban besar yang ia pikul seolah runtuh seketika. Dunia terasa sangat ringan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa tantangan. Saat kabar pertunangan mereka diumumkan kepada sebagian anggota keluarga kerajaan dan beberapa penasihat penting, reaksi yang muncul beragam. Ada yang menerima dengan senang hati, namun tidak sedikit yang memandang rendah Albert karena asal-usulnya yang dianggap kurang bergengsi dibandingkan keluarga kerajaan besar Eropa lainnya. Beberapa penasihat bahkan dengan tegas mengungkapkan kekhawatiran bahwa kedatangan Albert ke keluarga kerajaan dapat menciptakan ketegangan politik. Sebagian rakyat juga mempertanyakan apakah Albert akan menjadi sosok yang terlalu dominan dalam urusan kerajaan. Victoria mendengarkan semua itu dengan wajah tegas. Keputusanku sudah bulat, katanya. Aku mengenal Albert. Ia adalah pria yang jujur, cerdas, dan penuh kebaikan.
Ia tidak mengincar kekuasaan. Ia datang kepadaku bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai pria yang mencintaiku. Keberanian Victoria membuat para penasihat akhirnya mereda. Ia sudah menunjukkan bahwa pilihan ini bukan sekadar keputusan impulsif seorang wanita muda, tetapi keputusan matang seorang ratu yang mengetahui apa yang ia inginkan. Albert pun merasakan tekanan itu. Ia sadar banyak yang meragukannya. Kadang ia duduk sendirian di kamar tamu istana, merenung apakah dirinya layak mendampingi seorang ratu besar seperti Victoria. Namun setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat tatapan Victoria, tatapan yang penuh keyakinan dan cinta. Suatu malam, ia menulis surat pada dirinya sendiri, sebuah pengingat yang ia simpan sepanjang hidup. Aku tidak datang ke Inggris untuk menjadi raja, tetapi untuk menjadi pendampingnya. Tugas terbesarku adalah menjaganya, mencintainya, dan mendukungnya. Jika itu bisa kulakukan, maka itulah kehormatanku. Hari-hari berjalan dengan cepat. Persiapan pernikahan mulai dibicarakan. Surat kabar Eropa mulai menulis tentang kisah cinta mereka. Dan perlahan, Inggris mulai menerima bahwa ratu mereka telah menemukan pria yang tepat. Di tengah badai kritik dan dukungan, keduanya tetap teguh. Mereka memilih satu sama lain, dan ketulusan yang tidak tergantikan. Dan kini, langkah terakhir menuju kebahagiaan telah menanti di depan. Hari-hari setelah pengakuan perasaan itu menjadi masa paling tenang namun paling menegangkan bagi Victoria. Ia bangun setiap pagi dengan senyum yang sulit disembunyikan, namun juga dengan beban besar yang menggantung di dadanya. Cinta yang ia rasakan kepada Albert semakin dalam, lebih dalam daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Tapi ia sadar, cinta seorang ratu tidak pernah menjadi sekadar urusan hati. Ada politik, tradisi, dan jutaan mata rakyat Inggris yang akan menilai setiap langkahnya. Kewajiban kerajaan bahkan terasa lebih berat dari biasanya. Setiap rapat kabinet, setiap pertemuan dengan Perdana Menteri, dan setiap acara negara membuatnya sadar bahwa keputusannya untuk menikah bukan hanya keputusan pribadi. Itu akan menjadi keputusan nasional. Inggris belum pernah memiliki ratu yang memerintah yang harus memilih pasangan hidup. Segala kemungkinan, baik dukungan maupun kritik, menunggu di depan. Malam itu, Victoria duduk di ruang kerjanya sambil memandangi tumpukan dokumen, namun pikirannya melayang-layang pada satu hal. Albert. Ia memikirkan ketulusannya, kerendahan hatinya, dedikasinya, dan betapa ia selalu membuat Victoria merasa menjadi dirinya sendiri. Dan untuk seorang ratu, itu adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Ia menghela napas panjang. Jika aku menikahinya, dunia akan berubah. Hidupku akan berubah. Semuanya akan berubah, gumamnya perlahan. Namun bayangan hidup tanpa Albert terasa jauh lebih mengerikan daripada segala risiko yang mungkin terjadi. Keesokan harinya, Victoria memutuskan untuk berbicara dengan seseorang yang ia percayai, pamannya, Pangeran Leopold. Dialah yang selama ini menjadi sosok yang memahami hati Victoria lebih dari siapapun. Mereka duduk di sebuah ruangan kecil yang hangat, ditemani aroma teh yang menenangkan. Paman, kata Victoria dengan nada serius. Aku ingin mendengar pendapatmu mengenai Albert. Leopold menatap keponakannya dengan senyum yang bijaksana. Aku melihatnya sebagai pria yang baik, cerdas, dan sungguh-sungguh mencintaimu, Victoria. Ia tidak mengejar takhta atau kekuasaan. Ia mengejarmu. Victoria menunduk, merasa matanya memanas. Aku tahu, dan aku ingin ia tetap ada dalam hidupku. Leopold memiringkan kepala. Apakah itu berarti kau ingin menikah dengannya? Pertanyaan itu, meski sederhana, membuat jantung Victoria berdegup kencang. Ia mengangkat wajahnya perlahan dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Ya. Leopold tersenyum hangat. Kalau begitu, jangan takut. Takdir kadang membutuhkan keberanian. Dan cinta selalu layak diperjuangkan. Kata-kata itu menjadi penguat bagi Victoria. Keputusan di dalam hatinya kini semakin mantap. Namun masih ada satu langkah penting yang harus diambil. Berbicara dengan Perdana Menteri, Lord Melbourne. Ia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Victoria, hampir seperti figur ayah bagi ratu muda itu. Pendapatnya akan sangat memengaruhi jalannya kerajaan. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Victoria mengutarakan keinginannya. Lord M, katanya hati-hati, aku ingin menikah. Lord Melbourne yang biasanya tenang, terdiam sejenak. Dan aku menduga itu berkaitan dengan Pangeran Albert. Victoria mengangguk.
Aku mencintainya. Lord Melbourne menghela napas panjang. Yang mulia, aku tahu beliau adalah pria yang baik. Namun pernikahan ratu memiliki konsekuensi politik yang besar. Ada pihak yang akan menyambut baik, dan ada pula yang mungkin curiga atau bahkan menentang. Aku mengerti, kata Victoria pelan. Tapi aku tidak bisa menjalani hidup tanpa jujur pada hatiku. Perdana Menteri menatapnya lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu akhirnya ia berkata, "Jika itu membuatmu bahagia, aku akan mendukungmu." Victoria menutup mata sejenak, menahan haru. Ia tahu, dukungan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setelah semua pembicaraan penting dilakukan, tinggal satu tugas terakhir yang sebenarnya adalah tugas terberat. Victoria harus melamar Albert. Iya, melamar. Karena seorang ratu tidak bisa dilamar seperti wanita biasa. Ia adalah penguasa. Ia harus mengambil langkah itu sendiri. Pada sore yang dingin, Victoria mengundang Albert ke ruang pribadinya. Cahaya matahari yang lemah menembus tirai tipis, menerangi ruangan itu dengan lembut. Albert datang dengan ekspresi tenang, namun tampak sedikit bingung. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari ratu hari itu. "Albert," kata Victoria dengan suara yang lembut namun tegas. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Albert menunggu tanpa mendesak. Mata coklatnya memancarkan ketenangan yang selalu membuat Victoria merasa aman. Victoria menarik napas panjang. "Selama ini, kehadiranmu membuat hidupku lebih cerah. Kau membuatku merasa dilihat, dihargai, dan dicintai. Aku tidak bisa membayangkan menjalani hidup tanpamu di sisiku." Albert mengerjap pelan, hatinya tampak tersentuh. Victoria melanjutkan, "Jadi, Albert, apakah kau bersedia menikah denganku?" Hening panjang mengisi ruangan. Albert terkejut, bukan karena ia tidak menginginkannya, tetapi karena mendengar pertanyaan itu langsung dari bibir seorang ratu membuatnya tak mampu berkata apa-apa sesaat. Ia akhirnya tersenyum, senyum paling lembut yang pernah Victoria lihat. "Victoria, saya merasa seperti pria paling beruntung di dunia." "Ya, tentu saja saya bersedia." Jawaban itu membuat Victoria ingin menangis dan tertawa pada saat yang sama. Beban besar yang ia pikul seolah runtuh seketika. Dunia terasa sangat ringan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa tantangan. Saat kabar pertunangan mereka diumumkan kepada sebagian anggota keluarga kerajaan dan beberapa penasihat penting, reaksi yang muncul beragam. Ada yang menerima dengan senang hati, namun tidak sedikit yang memandang rendah Albert karena asal-usulnya yang dianggap kurang bergengsi dibandingkan keluarga kerajaan besar Eropa lainnya. Beberapa penasihat bahkan dengan tegas mengungkapkan kekhawatiran bahwa kedatangan Albert ke keluarga kerajaan dapat menciptakan ketegangan politik. Sebagian rakyat juga mempertanyakan apakah Albert akan menjadi sosok yang terlalu dominan dalam urusan kerajaan. Victoria mendengarkan semua itu dengan wajah tegas. "Keputusanku sudah bulat," katanya. "Aku mengenal Albert. Ia adalah pria yang jujur, cerdas, dan penuh kebaikan. Ia tidak mengincar kekuasaan. Ia datang kepadaku bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai pria yang mencintaiku." Keberanian Victoria membuat para penasihat akhirnya mereda. Ia sudah menunjukkan bahwa pilihan ini bukan sekadar keputusan impulsif seorang wanita muda, tetapi keputusan matang seorang ratu yang mengetahui apa yang ia inginkan. Albert pun merasakan tekanan itu. Ia sadar banyak yang meragukannya. Kadang ia duduk sendirian di kamar tamu istana, merenung apakah dirinya layak mendampingi seorang ratu besar seperti Victoria. Namun setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat tatapan Victoria, tatapan yang penuh keyakinan dan cinta. Suatu malam, ia menulis surat pada dirinya sendiri, sebuah pengingat yang ia simpan sepanjang hidup. "Aku tidak datang ke Inggris untuk menjadi raja, tetapi untuk menjadi pendampingnya. Tugas terbesarku adalah menjaganya, mencintainya, dan mendukungnya. Jika itu bisa kulakukan, maka itulah kehormatanku." Hari-hari berjalan dengan cepat. Persiapan pernikahan mulai dibicarakan. Surat kabar Eropa mulai menulis tentang kisah cinta mereka. Dan perlahan, Inggris mulai menerima. Mereka memilih satu sama lain, bukan karena politik, tetapi karena cinta. Cinta yang tumbuh dari kejujuran, rasa hormat, dan ketulusan yang tidak tergantikan. Dan kini, langkah terakhir menuju kebahagiaan telah menanti di depan.